Mengenal unsur-unsur kubus dan balok. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Sedangkan balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi yang sejajar dan bentuknya sama, serta memiliki bentuk persegi panjang. Sebelum belajar mengenal unsur-unsur kubus dan balok, saya akan ajak kalian belajar cara menggambarkan kubus dan balok dengan mudah, serta aturan penamaannya. Yang pertama akan kita gambarkan sebuah kubus terlebih dahulu. Untuk menggambarkan sebuah kubus, kalian dapat mulai dengan menggambarkan sebuah persegi seperti yang saya gambarkan pada layar. Ingat, persegi itu bangun datar yang semua sisinya sama panjang. Kemudian, setelah kita mempunyai sebuah persegi, gambarkan lagi satu persegi lain yang bentuknya sama dan ukurannya juga sama, tapi posisinya diletakkan sedikit ke kanan dan sedikit ke atas dari posisi semula. Seperti yang saya buat ini. Ini dia. Saya sudah punya 2 buah persegi. Kemudian, dari 2 persegi ini agar terbentuk sebuah kubus, 2 titik sudut yang berdekatan dari kedua persegi kita hubungkan dengan sebuah ruas garis. Seperti ini. Kemudian ini juga, ini, dan ini. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah kubus. Amati pada kubus ini ada garis putus-putus. Garis putus-putus itu untuk mewakili garis yang letaknya di belakang atau tidak terlihat apabila kita pandang dari sisi depan. Jadi bisa kita gambarkan dengan garis putus-putus. Untuk garis ruas garis yang tak tampak dari depan, itu bisa kita buat dengan garis lurus, tidak putus-putus. Nah, selanjutnya, daerah yang saya arsir ini adalah sisi alas dari kubus. Dan satu lagi, ini adalah pada bagian atas disebut sisi tutup. Yang bawah alas dan yang atas namanya tutup. Untuk memberi nama sebuah kubus, kita dapat memberi nama masing-masing titik sudutnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Caranya kita dapat mulai dari sisi alas terlebih dahulu. Misal di titik sini, titik sudut ini saya beri nama A, kemudian di sini B. Selanjutnya C. Di mana C? Di sini atau di sini? Yang benar adalah di sini. Jangan di sini ya. Jadi sesuai bentuk bangunnya. Setelah A, B ke C. Jadi tidak begini. C, kemudian D. Setelah sisi alas kita beri nama, selanjutnya kita beri nama lagi sisi atapnya. Amati, kita mulai A dari sebelah sini. Maka E-nya untuk atap kita mulai lagi dari sini juga. Tidak boleh dari sini karena di awal di sisi alas kita mulainya dari bagian ini. Kita mulai E, muternya juga sesuai seperti alas. Alas tadi mutarnya dari A ke B, mutar ke arah kanan ke C. Maka yang atas pun sama, F-nya tidak boleh di sini. F-nya harus aturan putarnya sama seperti alas. Di sini F-nya. Nah, penamaannya mutar seperti pada sisi alas. E, F, G, H. Jadi memberi nama kubus dimulai dari sisi alas, baru dilanjutkan dengan sisi tutup. Sehingga kubus ini dapat kita beri nama kubus, nama alasnya dulu A, B, C, D. Setelah nama alas selesai, kita beri tanda titik. Baru kita lanjut nama tutupnya. E, F, G, H. Jadi nama kubusnya adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti itu memberi nama kubus. Jika kalian sudah paham cara menggambar kubus dan cara memberi namanya, maka akan mudah bagi kalian untuk menggambar balok serta memberi namanya. Caranya kurang lebih sama. Bedanya kita tidak menggunakan persegi, tapi menggunakan persegi panjang. Baik, selanjutnya kita gambarkan sebuah balok.
Kita mulai dengan menggambarkan sebuah persegi panjang, karena sesuai pengertiannya tadi, sebuah balok itu memiliki bentuk persegi panjang. Setelah kita gambarkan sebuah persegi panjang seperti ini, kita lanjutkan menggambarkan satu persegi panjang lainnya, yang bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Tetapi posisinya kita geser sedikit ke kiri dan sedikit ke atas. Jadi mirip seperti penggambaran kubus ya. Seperti ini. Untuk sisi yang tidak tampak dari depan juga kita buat dengan garis putus-putus. Kita sudah punya dua buah persegi panjang. Selanjutnya dua titik sudut berdekatan kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, seperti ini. Jadi cara penggambarannya mirip dengan cara penggambaran kubus tadi. Baik, sudah jadi. Kita sudah punya sebuah balok. Mudah ya cara menggambarkannya. Kemudian yang saya arsir ini sisi apa namanya? Iya benar, ini sisi alas. Kemudian yang ini sisi tutup. Memberi namanya mirip seperti pada kubus tadi. Kita mulai dari sisi alas dulu. Di sini saya menggunakan huruf K. Ingat huruf besar ya. L, M, N. Karena K-nya mulai dari sebelah sini, maka untuk sisi tutupnya saya mulai juga dari sebelah sini. Setelah alas tutup K, L, M, N, selanjutnya O, P, Q, R. Nah, ini dia. Sudah selesai penamaannya. Sehingga balok ini kita beri nama K, L, M, N. Kita beri tanda titik memisah alas dan tutup. Tutupnya O, P, Q, R. Baik, selesai. Nah, beginilah cara menggambar kubus dan balok serta aturan penamaan kubus dan balok. Nah, selanjutnya saya akan ajak kalian mengenal unsur-unsur kubus dan balok. Unsur kubus pertama yang harus kalian ketahui adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik yang berada pada pojokan-pojokan kubus atau titik yang terbentuk oleh perpotongan 3 buah rusuk kubus. Perhatikan gambar. Titik merah yang saya beri tanda pada kubus ini adalah titik sudut kubus, yaitu titik A. Selanjutnya ada titik B, kemudian titik sudut lainnya adalah titik C, D, E, F, G, dan H. Titik-titik yang berwarna merah pada gambar ini adalah titik sudut dari kubus ABCD, E, F, G, H. Titik sudut dapat kita tuliskan dengan satu huruf. Seperti ini titik sudutnya ya. Ada titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi ada berapa titik sudut pada kubus ini? Semuanya ada 8. Nah, bagaimana dengan balok? Sama seperti pada kubus. Ini dia titik sudutnya. Titik K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Jadi pada kubus dan balok sama-sama memiliki 8 titik sudut. Nah, selanjutnya kita akan bahas unsur kubus dan balok berikutnya, yaitu sisi. Sisi merupakan unsur bangun ruang yang berupa suatu bidang yang membatasi bangun ruang kubus maupun balok. Perhatikan gambar kubus ABCD, E, F, G, H pada layar. Daerah yang diarsir merupakan sisi dari kubus ABCD, E, F, G, H atau dikenal dengan sisi alas. Daerah yang diarsir atau sisi alas kubus ini dibatasi oleh 4 titik sudut, yaitu titik A, B, C, dan D. Sehingga sisi ini bisa kita sebut dengan nama sisi ABCD.
Kemudian sisi ABCD ini sejajar dengan sisi bagian atas atau sisi tutup. Nah, sisi yang saya arsir ini. Sisi atasnya atau sisi tutup bisa kita beri nama EFGH karena dibatasi oleh 4 titik sudut yaitu E, F, G, dan H. Jadi sisi EFGH. Selanjutnya kita punya lagi area yang diarsir yaitu area ini yang saya arsir dengan warna biru, yaitu sisi ADHE. Sisi ADHE ini sejajar dengan sisi yang sebelah sini. Sisi apa namanya? Dibatasi oleh 4 titik sudut B, C, G, dan F sehingga namanya sisi BCGF. Kemudian mana lagi sisi dari kubus ini? Sisinya adalah yang saya arsir dengan arsiran berwarna ungu. Sisi ini berada di bagian belakang, yaitu sisi DCGH. Sisi DCGH sejajar dengan sisi yang berada di bagian depan, yang saya arsir menggunakan arsiran putih. Sisi apa namanya bagian depan ini, ada yang tahu? Yaitu sisi ABFE. Nah, ini adalah sisi pada kubus ABCDEFGH. Jadi pada kubus ini terdapat 6 sisi. Sisi di bagian bawah, atas, kiri, kanan, depan, dan belakang. Nah, lalu bagaimana dengan sisi pada balok KLMN OPQR? Sisinya ada yang di bagian bawah yaitu sisi KLMN. Kemudian ada sisi bagian atas, bisa kita beri nama sisi OPQR. Lalu ada lagi sisi di sebelah kiri yaitu sisi KNRO. Dan sisi di sebelah kanan yaitu sisi LMQP. Apakah sudah selesai? Belum, masih ada lagi. Ada sisi di bagian depan, apa namanya? Sisi KLPO karena dibentuk oleh titik K, L, P, dan O yang saya arsir biru. Dan ada sisi di bagian belakang yang saya beri garis putih yaitu sisi NMQR. Nah, itu dia tentang sisi pada bangun ruang, kubus, maupun balok. Nah, selanjutnya kalian akan saya kenalkan dengan unsur bangun ruang berikutnya yaitu rusuk. Rusuk adalah garis lurus perpotongan dua sisi pada kubus atau balok. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH. Garis yang berwarna putih, garis AB merupakan rusuk kubus yang merupakan perpotongan sisi alas ABCD dan sisi bagian depan ABFE. Rusuk pada kubus kita tuliskan menggunakan kombinasi dua huruf pembentuknya. Seperti yang garis berwarna putih ini dibentuk oleh titik A dan B, sehingga rusuk ini kita beri nama AB. Dapatkah kalian menentukan rusuk lainnya dari kubus ini? Selain AB ada rusuk lainnya yaitu CD, kemudian EF, dan GH. Keempat rusuk ini saling sejajar, arahnya sama, dan apabila diperpanjang tidak akan berpotongan. Kemudian ada lagi BC, FG, kemudian HE atau EH, dan AD. Rusuk-rusuk yang berwarna putih dan yang saya beri tanda warna biru ini dinamakan sebagai rusuk datar karena posisinya mendatar. Selanjutnya masih ada rusuk lainnya yaitu yang saya beri garis merah, AE, BF, CG, dan DH. Rusuk-rusuk yang berwarna merah ini sering disebut dengan istilah rusuk tegak karena posisinya tegak atau berdiri. Yuk kita tuliskan rusuk-rusuk pada kubus yang telah kita temukan. Yang pertama ada AB. Kemudian pada sisi alas selain AB ada CD,
BC, dan AD. Ini adalah rusuk yang terdapat pada sisi alas, sisi bagian bawah. Nah, selanjutnya kita cari lagi rusuk pada sisi tutup atau sisi bagian atas, yaitu ada rusuk EF, GH, kemudian FG, dan EH. Rusuk datar pada alas sudah, rusuk datar pada bagian tutup juga sudah. Nah, selanjutnya kita tinggal tuliskan rusuk tegaknya, yaitu ada AE, BF, CG, dan DH. Nah, ini adalah rusuk-rusuk yang terdapat pada kubus. Bagaimana dengan balok? Manakah rusuk-rusuknya? Sama seperti pada kubus. Ada rusuk datar yaitu KL, NM, KL, KN. Kemudian ada RO, PQ, RQ di bagian atas, dan PO. Apakah sudah semua? Masih ada rusuk yang belum kita sebutkan, yaitu rusuk KO, RN, PL, dan QM. Nah, ini rusuk-rusuk yang terdapat pada balok. Dapatkah kalian tentukan ada berapa rusuk pada kubus? Jika kalian tentukan dengan benar, seperti yang sudah kita tuliskan, jumlahnya ada 12. Bagaimana dengan balok ini? Ada berapa rusuknya? Juga ada 12. Nah, unsur bangun ruang berikutnya yang akan kita bahas adalah diagonal sisi. Terdapat 3 istilah diagonal pada unsur bangun ruang, kubus, dan balok. Yang pertama ada yang namanya diagonal bidang atau diagonal sisi, kemudian ada diagonal ruang, dan yang terakhir namanya adalah bidang diagonal. Yang akan saya bahas lebih dahulu adalah diagonal bidang atau sering disebut juga dengan istilah diagonal sisi. Sebelum kita menentukan diagonal bidang atau diagonal sisi dari kubus dan balok, saya akan ajak kalian mengingat diagonal pada bangun datar. Nah, di sini saya punya sebuah bangun yaitu persegi. Diagonal adalah garis lurus dari suatu bidang datar yang dibentuk oleh dua titik sudut yang saling berhadapan. Misal di sini ada beberapa titik sudut, ada A, B, C, D. Nah, diagonalnya itu adalah AC, dibentuk oleh dua titik sudut yang berhadapan, A dan C, atau BD. Ini juga diagonal, ada dua diagonal ya, AC dan BD. Nah, begitu juga diagonal pada bangun ruang, kubus, dan balok ini. Diagonal bidang atau diagonal sisi terdapat pada bidang atau sisi, yaitu garis lurus pada bidang atau sisi kubus maupun balok yang dibentuk oleh dua titik sudut yang berhadapan pada sisi atau bidang kubus maupun balok. Perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Saya akan membuat sebuah diagonal sisi. Amati sisi alas A, B, C, D. Di sisi alas ini kita dapat membentuk diagonal sisi atau diagonal bidang pada garis merah ini, yaitu AC. AC ini adalah diagonal sisi pada sisi alas. Selain AC, di sisi alas kita dapat membentuk diagonal lainnya, yaitu BD. Apakah kalian bisa menentukan diagonal lainnya pada kubus ini? Saya tambahkan contoh lainnya. Perhatikan sisi bagian belakang yang saya arsir berwarna ungu, yaitu sisi DCGH. Pada sisi DCGH kita dapat membuat diagonal sisi atau diagonal bidang, yaitu CH. Selain CH ada lagi, yaitu DG. Kita sudah punya 4 diagonal bidang atau diagonal sisi. Dapatkah kalian menentukan diagonal lainnya? Masih banyak sekali ya. Misalnya di sisi bagian atas ini ada lagi
Kemudian di sisi samping sini, di sisi samping bagian ADHE ada banyak sekali diagonal sisinya. Coba kalian temukan semua diagonal sisi atau diagonal bidang dari kubus maupun balok ini. Yang sudah kita temukan adalah AC. Untuk menuliskan diagonal sisi karena berupa garis, maka merupakan kombinasi dua huruf, yaitu diagonal AC, kemudian BD. Ada lagi yang sudah saya temukan di gambar itu, yaitu CH dan DG. Nah, sisanya kalian tentukan sendiri. Tentukan juga diagonal bidang dan diagonal sisi pada balok ya. Yang berhasil boleh tuliskan pada kolom komentar. Nah, selanjutnya yang kelima saya akan bahas tentang diagonal ruang. Diagonal ruang adalah diagonal yang berada di dalam ruang dari bangun ruang, baik kubus maupun balok. Diagonal ini dibentuk oleh dua titik sudut yang berhadapan di dalam ruang serta terletak pada bidang yang berbeda. Contoh, amati balok, saya akan membuat diagonal ruang pada garis biru yaitu LR. LR adalah diagonal ruang. Titik R dan titik L berada di bidang yang berbeda. LR adalah contoh diagonal ruang. Selain LR, kita punya diagonal ruang lainnya yaitu PN. Kalian bisa gambarkan sendiri ya. P dan N juga diagonal ruang. Dapatkah kalian tentukan diagonal ruang lainnya selain dua diagonal ruang yang saya sebutkan? Masih ada diagonal ruang lainnya ya. Nah, itu tentang diagonal bidang, diagonal sisi, dan juga diagonal ruang. Terakhir, saya akan tambahkan satu lagi, yaitu tentang bidang diagonal. Apa itu bidang diagonal? Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk oleh dua buah rusuk dan dua diagonal bidang atau diagonal sisi. Saya ulangi, bidang diagonal dibentuk oleh dua rusuk dan dua diagonal sisi atau bidang pada kubus dan balok. Jadi untuk menentukan bidang diagonal, kita perlu menentukan terlebih dahulu dua diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, contoh bidang diagonal saya akan gambarkan pada kubus dan balok. Perhatikan kubus. Di sini saya punya bidang diagonal bidang EG dan juga AC. Dari diagonal bidang EG dan AC saya dapat membentuk sebuah bidang diagonal yang akan saya arsir. Nah, ini dia bidang diagonal yang terbentuk. Jadi bidang diagonal itu berupa sebuah bangun datar ya. Bidang diagonal yang saya arsir ini dibentuk oleh diagonal sisi EG dan AC dan rusuknya adalah AE dan CG. Kemudian selain pada kubus ada contoh lainnya yaitu pada balok KLMN OPQR. Saya akan gambarkan lagi dua buah diagonal sisi. Yang pertama diagonal RM. Diagonal sisi lainnya yang akan saya buat adalah OL. Dari dua diagonal ini saya mendapatkan lagi sebuah bidang diagonal yang juga saya arsir. Nah, ini dia. Diagonal ini dibentuk oleh diagonal sisi RM dan OL serta rusuk OR dan LM. Diagonal pada kubus dibatasi oleh 4 titik sudut yaitu A, C, G, dan E sehingga diberi nama bidang ACGE. Sementara bidang diagonal pada balok dibatasi oleh titik sudut O, L, M, dan R sehingga bisa saya beri nama LM, RO sesuai titik sudut pembatasnya. Jadi kalian harus bisa membedakan ada diagonal sisi atau diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Kalau tadi diagonal bidang atau sisi serta diagonal ruang bentuknya berupa sebuah garis lurus. Sementara bidang diagonal berupa sebuah bangun datar, suatu area yang seperti pada dua gambar ini.
Nah, demikian unsur-unsur kubus dan balok yang dapat saya bagikan melalui video ini. Semoga bermanfaat. Ayo yang belum subscribe, subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.